Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, ketua beserta pengurus Masjid Sepakat Irsyadun Nas, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada subuh Sabtu kita mengaji dan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, dan pada subuh Sabtu ini kita sampai pada surah Al-Hadid ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'azim. Jadi ayat 12 ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang ingin menghutangi Allah dengan hutang atau dengan pinjaman yang baik, maka ketika ia menghutangi Allah dengan hutang yang baik, dikala itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasan terhadapnya. Jadi dikaji para ulama, orang yang meyakini ayat ini, yakni ketika ia memberikan nafkah yakin akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda, itu adalah orang-orang yang hatinya memiliki cahaya, hatinya memiliki nur dalam bahasa Arab. Dan ketika nur bertempat di dalam hati seseorang, maka dia tidak peduli lagi dengan dunia. Itulah yang terjadi kepada sahabat Abu Bakar, ya. Dia menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah, meninggikan kalimat Allah, menyebarluaskan agama Islam. Dalam cerita bahwasanya Abu Bakar ketika menginfakkan seluruh hartanya, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, untuk dirimu? Maka Abu Bakar menjawab, aku sisakan Allah dan Rasulnya, dan saya ridho walaupun saya hidup fakir, tapi Allah ridho pula dengan apa yang kulakukan. Nah, ini Abu Bakar
Dan memang imannya Abu Bakar ini bila ditimbang dengan seluruh umat manusia selain para nabi, ditimbang, digabungkan seluruh iman kita ini dengan iman Abu Bakar, maka kalah iman kita, berat iman Abu Bakar. Kenapa demikian? Inilah yang disabdakan oleh Nabi, innan nur idza dakhalal qalba infasaha wal syaraha. Sesungguhnya cahaya ini adalah cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya taufik yang bersumber dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia masuk ke dalam hati seseorang, kata Nabi, infasaha wal syaraha, maka hati itu akan terasa lapang dan terasa tenang. Maka sahabat bertanya, fahal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Wahai Rasulullah, adakah tanda kalau cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang? Fahal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Adakah tanda kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati seseorang? Maka Nabi menjawab, tandanya at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti. Jadi ada 3 cirinya menurut hadis Nabi. Yang pertama, al-inabah ila daril khulud, dia kembali kepada negeri yang kekal. Artinya kurang pedulinya dengan dunia. Waktu muda energik mencari harta, tapi setelah 40 dia dapat cahaya, umurnya 40, malah harta tadi dihabiskannya di jalan Allah untuk membantu masjid, anak yatim dan sebagainya. Orang yang cinta dengan dunia, heran dengan dia. Dulu dia begitu mengejar dunia, asik siang malam cari duit, tapi sekarang kok harta itu dia enak saja ngulurkan. Itulah tanda kalau hatinya itu diberikan Allah cahaya. Maka sangat beruntung kita kalau diberikan Allah hidayah, cahaya seperti itu, kesadaran. Dan saya juga sedih melihat ada orang yang diperbudak oleh dunia, ya maaf kata umurnya sudah lebih 40 tapi masih asik dengan itu, padahal kalau dihitung sudah berlebih. Tapi kembali ke ayat ini, ya, ke hadis ini, bahwa mungkin cahaya Allah itu belum masuk ke dalam hati. Dia belum merasa lapang, merasa nikmat, dan tidak merasa akhirat itu dekat. Yang ada dia hanya merasa dunia di hatinya. Al-inabah ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur, dan mulai menjauh daripada negeri yang penuh tipu daya, yaitu dunia. Menyadari dia bahwa dunia ini ya singgah sementara, tidak selamanya. Itu hati sudah bercahaya tuh. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti, siap-siap untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Hati bercahaya. Nah, oleh karena itu terkait dengan ayat ini, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Di hari di mana engkau melihat orang mukmin, orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim. Nah, berjalan cahaya mereka di hadapan mereka. Nah, wa bi aimanihim, dan di arah kanan mereka.
kita pasti menuju ke depan. Oleh karena itu Allah mengatakan yas'a nuruhum baina aydihim, berjalan cahaya mereka di hadapan mereka. Dan Allah menyebut ini sekali banyak. Artinya apa? Cahaya orang-orang beriman itu berjalan di hadapan mereka dan mereka menuju cahaya itu. Nah, kita yang alhamdulillah Allah takdirkan bisa ikut di lingkungan sepakat ini, baik yang belajar, mengajar, membantu untuk takmir masjid sepakat ini, itu adalah cahaya yang Allah kirim di hadapan kita, dan kita pun menyambut cahaya itu. Ketika kita menyambut cahaya itu, maka Allah terangi hati kita. Nah, ya, ada yang cahayanya bertahan. Ya, ketika dia mengambil cahaya itu, maka cahaya itu pindah ke hatinya dan hatinya pun semakin bercahaya. Bisa jadi jalan dia mendapatkan cahaya di masjid sepakat ini. Bisa jadi dia menemukan cahaya itu di masjid lain. Tidak masalah. Ya, ini salah satu. Tapi kita bersyukur karena yas'a nuruhum baina aydihim, berjalan cahaya di hadapan mereka, dan ketika cahaya itu ada di hadapan kita, kita pun mengambil cahaya itu. Nah, artinya apa? Ini bahasa Allah ini pakai cahaya, karena istilah hidayah dan taufik ini seperti cahaya. Ketika menerangi hati kita, maka hati kita pun terang. Fakta dan realita, ya, ada orang rumahnya di samping masjid, sebelahan dengan masjid. Ibarat kata kaum kentut pun kedengaran, apalagi azan. Nah, saking dekatnya itu. Tapi Allah tidak memberikan hatinya cahaya untuk pergi ke masjid. Nah, dia tidak diberikan Allah hidayah, tidak diberikan Allah taufik. Tapi yang datang ke sini jauh dari mana-mana. Ini adalah cahaya yang Allah kirimkan ke dalam hati kita, dan alhamdulillah kita pun menyambut cahaya itu. Dan nanti di hari kiamat kita pun akan melihat secara hakiki cahaya daripada amal ibadah kita. Ya. Maka ketika kita sholat fardu, sholat sunnah, baca Quran di masjid ini, berzikir, ikut pengajian, berwudu, maka itu akan menjadi cahaya di dalam tubuh dan di dalam hati kita. Nah, dalam kemampuan kita tidak melihat cahaya itu. Tapi ketika nanti bertemu Allah, kita dibangkit di hari kiamat, kita melihat, oh, kawan kita ini bercahaya, kawan kita ini terang. Wah, ini mantap nian amal ibadahnya ini, terang cahayanya. Yang ini agak 5 watt. Nah, ini, ya. Jadi macam-macam cahaya itu. Tergantung ketika ia menyambut atau mengambil cahaya yang Allah berikan. Nah, yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan di arah kanan mereka. Kenapa di arah kanan? Karena orang yang mendapatkan petunjuk hidayah, hidayah iman, hidayah taufik, maka dimasukkan Allah ke golongan kanan. Ashabul yamini ma ashabul yamin, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan ini artinya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan Allah petunjuk. Nah, di dalam ayat yang lain orang yang beriman ini ketika menjalani
hidayah atau taufik dari Allah dengan amal saleh, maka dia berharap, atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya yang kau berikan kepada kami. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam hidayah iman, hidayah taufik yang telah dia dapatkan. Minta lagi sempurnakan. Nah, itu mungkin kita pribadi atau semua merasakan. Cuma tidak semua orang bertahan di dalam cahaya itu. Ada yang dapat hidayah cahaya, tiba-tiba cahayanya mati. Karena lampu ini kan terang-terang, rupanya bisa mati lampu. Begitu juga cahaya di dalam hati kita. Ya, oleh karena itu, karena kita ini ada komunitas. Ayat ini mengatakan baina aidihim wa bi aimanihim. Di hadapan mereka, di arah kanan mereka, kita dengan bersama-sama itu saling menyemangati. Itu gunanya komunitas, ya. Ada perkumpulan. Nah, ada beker subuhan, ada macam-macam, ya. Membuat komunitas intinya untuk menjaga agar cahaya yang kita terima, kita peroleh itu jangan sampai padam, jangan sampai redup. Kalau tidak bisa dia semakin cerah, minimal bertahan pada posisinya awal. Nah, ketika kita mendapatkan cahaya, busyrakumul yauma, ditambah lagi kabar gembira untuk kalian pada hari ini. Nah, ya. Jadi orang yang mendapat cahaya itu, kata Nabi seperti hadis tadi, infasaha wan syarah, hatinya tuh lapang dan tenang. Ya, beribu-ribu sudah orang menceritakan ketika saya hidup dalam kemewahan, serba ada, harta yang saya cari, saya dapatkan semuanya, tapi saya tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Tapi ketika saya meletakkan dahi saya mulai menjalankan ajaran agama saya mulai melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, saya beribadah, ternyata disitulah saya mendapatkan ketenangan, namanya ketenangan rohani kita. Saya ulangi, mungkin kenapa ketika ibadah, ketika kita menjalankan perintah itu menjadi tenang, karena sesuai dengan nur cahaya yang ada di dalam roh kita. Ya. Roh kita ini menjadi tenang karena diberikan keinginan dan makanannya. Makanannya apa? Ya zikir, ya sholat, baca Quran, ibadah. Itu makanan roh kita, sehingga diberikan Allah ketenangan. Kalau kita memperturutkan keinginan fisik yang dapat kenyamanan, ya, kita makan enak, itu yang enak fisik kita cuma, ya, roh belum tentu enak. Misalnya kita pergi ke restoran, makanannya enak nih, pokoknya di lidah tuh pas nih, puas minta ampun, tapi rohnya tertekan. Habis makan, kekenyangan, keenaan, rohnya tertekan. Ini berapa bayarannya nih? Geleng kepala, mulai sesak napas. Jadi fisiknya merasa nyaman, merasa enak, tapi rohnya tertekan. Kenapa? Karena yang didapatkan hanya makanan fisik, makanan tubuh, rohnya tidak. Ya, nah, tapi karena ada kawan di samping bilang kayak gitu, nih berapa mahalnya bayarannya ini? Kata kawan, tenang, aku baru dapat rezeki ini, aku bersyukur biar aku yang bayarkan semuanya. Alhamdulillah, tenang hati itu, karena ada yang menjamin, ada yang membayarkan. Ya, itu roh tuh yang senang. Ya, kalau yang makan tadi itu fisik, tubuh kita, jasad kita. Maka orang yang mendapat cahaya dan
menerima cahaya itu dengan amal ibadah, diberikan Allah busyrakum, kabar gembira bagi kalian pada hari ini, maksudnya hari kiamat. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan berada dalam surga itu dalam keadaan kekal. Nah, jadi peliharalah cahaya yang kita dapatkan ini dengan baik. Ya, cirinya tadi jauh, mulai mendekat kepada akhirat, mulai menjauh daripada dunia, bukan meninggalkan, tapi mulai menjauh. Ya, dan bersiap-siap untuk menghadapi kematian, mulai memperbanyak amal saleh. Kalau sudah kayak gitu, seakan-akan kita sudah masuk ke dalam surga. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Memang belum masuk surga, tapi seakan-akan sudah masuk ke dalam surga. Belum lagi masuk. Nah, maka orang kayak gitu, ya, yang cahayanya begitu terang, dia malah merindukan kematian. Ya, karena dengan mati itu saya ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bosan dengan dunia ini, dengan hiruk pikuknya, dengan huru haranya, dengan tipu dayanya, dengan segala macam yang ada di dunia ini. Ya, artinya di dunia ini menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah, hebat belum tentu hebat. Nah, itu di dunia ini. Kaya belum tentu kaya. Jadi masih berupa kepalsuan. Jadi bosan dengan dunia itu. Nah, dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Ya. Jadi cahaya Allah yang Allah berikan ke dalam hati kita itu memang dipilih Allah siapa yang dikehendakinya. Tapi kalau kita berpikir seperti itu berarti mengikut paham Jabariyah. Artinya semuanya Allah. Nah, sementara kita berpaham yang tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang yang menentukan Allah. Tapi Allah memberikan kita potensi untuk mengambil hidayah itu. Oleh karena itu kita dihisab ketika tidak melaksanakan perintah. Kalau Jabariyah ya tidak, katanya. Itu kan sudah kehendak Allah, orang taat, orang berdosa. Ini Jabariyah ini. Ya. Jadi kalau Allah sudah memperlihatkan cahayanya, petunjuknya, lalu kita tidak merespon dengan potensi, dengan modal yang sudah Allah berikan, itulah kita kena hisab. Masjid dekat rumah, tapi tidak ke masjid, itu namanya salah. Ya. Artinya Allah sudah menunjukkan petunjuknya, tapi orang tadi tidak menerima. Sementara alat untuk menerima itu sudah dikasih. Nah, maka kena hisab. Saya rasa, mohon maaf cuma satu ayat, nanti masih berlanjut, tapi ceritanya kepada orang munafik. Jadi ada perbandingan. Nah, ini orang beriman cahayanya, yang ini orang munafik bagaimana cahayanya. Mohon maaf, mungkin ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Yang penting jangan nanya masalah utang lagi nih. Kalau tidak ada, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama sesuai dengan ayat ini. Ya, mudah-mudahan Allah mempertahankan cahaya hidayah taufik yang ada di dalam hati kita, dan kita diberikan kelapangan
sampai kita berpisah daripada dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.